Ya, terus Gainuri. atas nama. Yai. Oke. Oke, sudah semua. Ada lagi. Oh, apa nih? Backup kelompok Mbak Wiwi ya. Yes, siap. Wiwi. Oke. Ada lagi oh salah. Mei Selino. Mei Selino sudah. Dah, udah semua ya. Dah, ada lagi yang belum? Oke. Sampun Bu Fatma. Sampun. Untuk LK 4, monggo LK 4 dulu. Mbak Katarina ya boleh yo. Mau Bu, untuk LK4-nya kayaknya video saya nggak ada suaranya deh Bu. Eh, bisa toh, masuk nggak bisa Nggak, dinyalakan suaranya. Pas maksudnya di pas di ini gimana? Pas di upload di ini. pas downloadnya nggak ada suaranya Bu, cuman video doang, video aja. Terus piye nek mbok upload? Oh ini rencananya mau upload ulang sih Bu, masih bisa kan ya Bu? Ya enggak tahu karena tadi malam terakhir. Monggo yang lain saja coba. Mas Alan. Ya, Bu. Yo. Ibu, mohon maaf untuk yang dibuka yang mana, Bu? LK4 Mas.
Bentar, Ibu masih loading, Ibu. Ibu izin saya bisa memaparkan LKM saya, Bu. Iya. Ibu Fatma, Bu Fatma belum buka mic. Share, share toh, terus advance. Diulangi dari awal, Bu. Baru Share. buka mic sekarang ya. Eh, yo itu aja. Ini kan belum dibuka toh Mbak Nabila? Belum bisa. udah Bu mau izin maksudnya Ibu, tapi Oh iya, belum oh keluar. iya aku kali. Ya. Ini soalnya rame. Oh iya siap Bu, baik. Ayo, terus. Ya, sudah Ibu ini sudah siap. Oke. Share suami ini udah sudah keluar ya Bu. Belum suaranya Mbak. Oh Masya Allah. Us, share sound. Ya. Take down dulu Mbak, nanti pas share screen itu sebelum ada pengaturannya sebelah kanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Nabila Aska Amalia. Saya merupakan peserta laksana CPNS yang tergabung di angkatan 66 dari kelompok 4A. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya pada hari kedua di agenda 3. Itu masih sama tentang manajemen ASN dan smart ASN. Pembelajaran pada hari ini di kelas saya yaitu memaparkan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Fatma, tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, pada agenda 3 ini yaitu mengambil isu yang sudah dianalisa dan sudah ditapis melalui pembelajaran dari agenda 1, agenda 2 dan dilakukan tugas di agenda 3 ini yaitu isu yang berkaitan dengan manajemen ASN maupun smart ASN. Nah, di sini untuk tugas saya mengambil isu dari lingkungan kerja saya tentang manajemen pengelolaan digitalisasi Suaranya nggak kenceng ya, Mbak? oknum dokumentasi dan umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Nah, kenapa saya mengambil isu tersebut? Karena di lingkungan kantor saya masih banyak dokumen paspor dari tahun-tahun belum terekap secara rapi. Bu, maaf malah kepencet, Bu. Oke. Sudah selesai? Gagasan tentang pengarsipan ini yang nantinya saya melalui spreadsheet. Nah, ini termasuk adalah implementasi dari digitalisasi. Nah, selanjutnya untuk isu yang sudah saya angkat ini adalah bahan untuk mengembangkan ketika besok dilakukan rancangan aktualisasi. Nah, setelah itu Ibu Fatma memberikan arahan dan bimbingan terkait tugas selanjutnya untuk memaparkan 5 isu yang sudah dipaparkan di agenda 1. Nah, dari 5 isu tadi disinkronkan atau dikaitkan dengan materi manajemen ASN maupun smart ASN. Nah, mungkin cukup itu untuk pengalaman saya pada pembelajaran di hari kedua agenda 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Mohon maaf, Bu, kalau masih sangat-sangat sederhana, Bu. Nggak apa Mbak Nabila. Siapa yang sekarang yang LK5? LK5, monggo. Yo, LK5. Tuh. Izin Bu, mungkin saya Iya. boleh mempresentasikan. Monggo.
Sudah Sudah. tampil Ibu Ya, agak dibesarin dikit, Mas. besarnya. Ye, ye. Baik, izin Bu Fatma. Perkenalkan, saya Zulfikar Ahmad Fadoli, jabatannya sebagai Peranata Komputer Ahli pertama di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Jadi untuk di LK5 ini terkait identifikasi isu dan keterkaitan dengan materi yang ada di agenda 3, di sini sudah saya deskripsikan untuk 5 isunya. Yang pertama itu adalah terkait dengan pendataan mahasiswa yang belum tersistem dengan baik, sehingga data paling baru itu bisa berbeda untuk setiap penyedia data, baik itu dosen maupun kaprodi dan juga dari akademik itu sendiri. Ini sumber isunya terkait dengan semata ASN. Untuk deskripsinya mungkin ASN ini harus bisa memahami terkait dengan literasi digital ya, untuk memaksimalkan pendataan mahasiswa yang lebih terpusat atau satu pintu. Kemudian optimalisasi pendataan dapat meningkatkan efektivitas dalam pencarian mahasiswa dan juga pengambilan keputusan yang kaitannya dengan mahasiswa. Kemudian isu yang kedua itu terkait dengan penjadwalan ruang kelas untuk pembelajaran yang belum tersistem dengan baik, sehingga kadang terjadi bentrok antar pembelajaran mata kuliah seperti itu. Untuk sumber isunya ini bisa dikaitkan dengan Smart ASN dan juga manajemen ASN. Jadi deskripsinya nanti ASN memiliki kewajiban untuk terkait dengan pengelolaan sarana pendidikan secara efisien, termasuk perencanaan dan juga pemanfaatan fasilitas akademik. Pengelolaan juga bisa transparan dan akuntabel sesuai dengan kode etik ASN dengan prinsip smart governance ya, maaf, salah. Agar sana dap- agar dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, optimalisasi penjadwalan dapat meningkatkan efektivitas dalam menggunakan ruang kelas. Kemudian untuk isu yang ketiga itu terkait dengan pendaftaran beasiswa mahasiswa itu masih menggunakan sistem offline dengan berkas dicetak yang dirasa masih kurang efektif. Untuk sumber isunya nanti berkaitan dengan semata ASN. Deskripsinya, ASN perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dan digitalisasi pendaftaran beasiswa dapat memudahkan mahasiswa dalam mengunggah berkas, mengurangi resiko kehilangan dokumen, dan juga mempercepat verifikasi dari panitia beasiswa itu sendiri. Selanjutnya, untuk isu yang keempat, itu terkait belum optimalnya bimbingan proposal skripsi yang masih menggunakan sistem manual dan juga pencatatan melalui buku bimbingan. Ini terkait dengan semata ASN, kemudian deskripsinya nanti ASN dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi agar lebih cepat, transparan, dan juga efisien. Kemudian dengan adanya digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam mengunggah dokumennya dan juga mengurangi resiko kehilangan dokumen serta mempercepat verifikasi dari dosen pembimbing. Kemudian terakhir itu terkait dengan belum optimalnya pembaharuan data pada website kampus. Ini juga terkait dengan semata ASN dan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi literasi digital agar mampu mengelola informasi dengan lebih cepat, dan optimalisasi pembaharuan data ini dapat mendukung keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sivitas akademika. Itu terkait dengan 5 isu yang saya angkat di instansi saya. Kemudian untuk analisis APKL-nya, di sini saya memilih terkait belum optimalnya proses bimbingan proposal skripsi karena masih menggunakan sistem manual dan
buku bimbingan yang masih dicetak seperti itu. Kemudian untuk analisis USG-nya juga dari 5 isu tersebut saya ambil sama, yaitu terkait dengan belum optimalnya proses bimbingan proposal skripsi. Selanjutnya ini untuk fishbone diagramnya. Gambarnya kekecilan nggak ya? Kelihatan nggak, Bu? Maaf. Jadi untuk mainnya itu adalah terkait dengan kurangnya tenaga ahli yang dapat mengelola data bimbingan, kemudian masih terbiasa menggunakan prosedur manual dan belum tersistem. Kemudian untuk metodenya atau metodenya itu proses bimbingan masih mengandalkan sistem tatap muka secara langsung antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Kemudian prosedur administrasi yang bisa dibilang lambat dan birokratis. Kemudian untuk bagian materialnya belum ada platform khusus yang mendukung terkait dengan bimbingan daring. Selanjutnya adalah buku bimbingan skripsi yang berbentuk fisik itu rawan hilang dan sering terjadi di sini. Jadi banyak mahasiswa yang sudah bimbingan sampai berapa kali, tapi ternyata di tengah-tengah itu hilang, akhirnya meminta buku bimbingan kembali. Kemudian untuk bagian environment-nya, jadi di sini ada mahasiswa RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, itu bisa dibilang seperti transfer dan itu memang pembelajarannya itu full daring sehingga jauh dari kampus atau bisa di luar pulau juga pembelajaran. Jadi mereka full pembelajaran melalui daring seperti itu. Kemudian terakhir adalah budaya kerja yang masih administratif dan juga manual di instansi ini seperti itu. Kemudian poin keempat itu terkait core issue dan juga akar permasalahan. Mungkin dari isu yang saya angkat tadi, untuk permasalahannya dapat diambil itu yang pertama itu adalah kurangnya tenaga admin yang mengelola data bimbingan karena memang melalui buku bimbingan jadi lebih ke mahasiswa dan juga dosen. Kemudian dosen dan mahasiswa masih terbiasa dengan prosedur manual sehingga resistensi terhadap sistem digital cukup tinggi. Kemudian yang ketiga itu tidak ada platform khusus untuk bimbingan skripsi secara daring. Yang keempat itu buku bimbingan masih berbentuk fisik dan sangat beresiko hilang atau rusak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses bimbingan masih mengandalkan proses tatap muka secara langsung antara mahasiswa dan dosen sehingga tidak efisien untuk mahasiswa yang tidak ke kampus atau melakukan pembelajaran melalui daring. Kemudian yang terakhir itu terkait mahasiswa RPL yang tadi saya jelaskan memang pembelajarannya daring jadi berada di luar kampus jadi sulit untuk hadir dan melakukan bimbingan secara langsung. Mungkin untuk selanjutnya itu terkait dengan gagasan yang akan saya usulkan untuk isu yang saya angkat itu adalah terkait dengan transformasi proses bimbingan skripsi dari manual ke digital berbasis platform online. Kemudian untuk kegiatan pemecahan masalahnya, ini ada 5 kegiatan. Yang pertama itu adalah terkait dengan analisis dan rancangan sistem. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan dosen, mahasiswa, dan juga admin terkait dengan bimbingan skripsi itu sendiri. Untuk outputnya berupa dokumen yang digunakan untuk perancangan awal sistem. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan pengembangan aplikasi. Nanti mungkin berbentuk website Ibu. Jadi tujuannya untuk menyediakan platform digital itu tadi untuk membantu proses bimbingan skripsi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah terkait dengan uji coba dan juga pelatihan penggunaan aplikasi, baik ke mahasiswa, dosen, dan juga admin akademik yang ada di sini. Kemudian yang keempat itu adalah implementasi, yaitu mencoba menggantikan
atau membiasakan dengan sistem digital ini apakah bisa berjalan dengan baik di sini. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan juga pengembangan berkelanjutan, misalkan ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu disesuaikan kembali dengan yang ada sekarang di instansi ini. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu, terkait dengan rancangan saya. Ke atas, ke atas. Pokoknya oh jangan tanda tangan ya Mbak. Ini Gimana tangannya? sini Sini. nggih. Kalau tata yang bang dan ini pas zoom ya jadi tak kayak nomor rekening. Terima kasih. Ada selingan. Matur nuwun. Mas, ini penulisan isumu itu kayak gitu tuh sudah betul belum? Kalau saya kemarin seperti ini sih, Bu, dari agenda 1. Konotasinya negatif kayak tadi loh yang nomor piro mau. Berapa ya? Lah, malah tekon aku. Yang Nomor piro negatif. mau. Nah, wih, Nomor 4 nomor ya. 4. Belum optimalnya proses bimbingan proposal skripsi karena masih menggunakan sistem manual dengan cetak buku bimbingan. Di nomor 5. Nah, belum optimalnya pembaruan atau pembaharuan? Pembaharuan ya bahasanya ya, Bu, ya, maaf. Belum optimalnya pembaruan data pada website kampus. Berapa? 5 atau 6? 5, Ibu. Oh ya. Yang pas tadi seperti ini sih. Ya, itu dibetulkan ya. Karena apa? Karena ini nanti akan terus jenengan pakai pada saat penjenengan menyusun rancangan aktualisasi. Pada saat penjenengan menyusun RA, itu nanti harus pakai itu. Iya, baik, Ibu. Isu itu tetap dituliskan, ya. Tetap dituliskan. Maka dibetulkan dulu, ya. Terus, saya ke atas lagi. Sumber isu Smart ASN. Kalau Smart ASN, berarti deskripsinya itu seperti yang kemarin dicontohkan itu loh, kelompok berapa itu? Kelompok berapa yang Smart ASN kemarin? Kelompok B, kelompok berapa? 3B, Bu. 3B, itu contoh. Dikasih contoh tuh, ya, di-share aja di kelompok ini. Kelompok ini di-share, ya, itu betul itu, yang 3B itu, Mas. Aan kemarin ya? Iya, Bu, yang direcoki bisa-bisa. Nah, itu minta contoh Mas Aan tuh. Kayak Iya, gitu, Bu. ya. Yang Baik. manajemen ASN, dari segi manajemen ASN. Ini 2, boleh enggak, Bu? Boleh. Misalnya Smart ASN, manajemen ASN. Smart ASN-nya yang pilar yang mana, manajemen ASN tuh mana saja. Apakah di manajemen ASN banyak tuh, ada perencanaan, ada pengelolaan, ada kinerja, ada tugas, ada fungsi, ada macam-macam itu. Sesuaikan aja, dipilih yang mana. Oke, cara pengkajiannya seperti itu. Baik, Ibu. Oke, gitu nggih. Terus ke bawah. Nah, ini nanti isunya nggih dibetulkan cara penulisannya. Terus, nah ini juga sama isunya. Kalau USG itu berapa? Diambil berapa? Isunya tinggal berapa? 3. 3. Itu wijik 5 ya kan? Berarti 3. Berarti yang mana aja tuh? Yo. Yang Nomor tinggal berapa? nomor 4, nomor 1 sama nomor 5, Bu. Nah, itu. Berarti yang lain nanti dihapus, nggih. Baik, Bu. Nggih, terus bawah. Nah, ini fishbone. Iki ikan teri apa ikan tongkol? Cungkring ngono ikan ya. Ikannya cungkring sapi ya, gawe ikan ya kan. Baik, Bu. Itu cari itu banyak di internet ya.
Men, material, method, sama milieu atau environment, itu sisi orangnya ya, sisi SDM-nya. Kemudian material itu sisi medianya, barang, wujudnya barang, aplikasi juga termasuk material. Misalnya pakai apa jenengan? Kemudian method itu caranya bagaimana, melalui apa, melalui program apa, kegiatan apa. Kemudian milieu ini lingkungan, ya. Lingkungannya di mana? Bagaimana kondisi lingkungan, kondisi kampus, kemudian kondisi yang mendukung ya, kaitannya dengan proses pembelajaran di kampus, yaitu. Nah, Fishbone ini adalah jabaran atau analisis dari core isu atau isu yang panjenengan angkat. Oke, berarti kalau saya ke atas yang USG. Nah, yang USG ini kan nanti ketemu isunya yang berarti jadi core isu yang mana? Yang nomor 4, Bu, yang belum optimalnya proses bimbingan. Berarti nomor 4, belum optimalnya proses. Nah, nomor 4 itu dianalisis pakai Fishbone, gitu loh. Belum optimalnya proses bimbingan proposal, skripsi, mana wae? Belum optimalnya proses bimbingan skripsi, ya enggak apa-apa sih. Karena masih menggunakan sistem manual dengan cetak buku bimbingan. Manual dengan menggunakan sistem manual, karena masih menggunakan sistem manual dengan cetak. Ya, serapa pola ya, kalimatnya seperti itu. Nah, ini kencenaan analisis. Dari segi men-nya, yang mana men? Nah, kurangnya tenaga admin yang mengelola data bimbingan. Oke, masih terbiasa menggunakan prosedur manual dan belum tersistem. Siapa yang masih menggunakan prosedur manual dan belum tersistem itu siapa yang menggunakan? Ya, dari segi sivitasnya, Bu, dari tenaga akademiknya, Nah, mahasiswa, tulis. juga dosen. Tenaga akademik tulis. Oke, Ya, tenaga akademik tulis. Tenaga akademik masih terbiasa atau belum terbiasa menggunakan menggunakan prosedur manual dan belum tersistem. Apa ya? Masih digunakan, sudah apa-apa lah ya. Tambahin tenaga akademik ya. baik, Bu. Oke. Terus materialnya tidak tersedia platform khusus, nggih. Buku bimbingan skripsi masih berbentuk fisik dan rawan hilang, ya rawan hilang, boleh rawan rusak yo. Tidak ada dalam nggih. Terus yang metode proses bimbingan masih tak muka langsung, berarti administratif bimbingan lambat dan birokratis, nggih. Miliunya RPL ki apa? Itu kayak transfer, Bu. Jadi rekognisi pembelajaran lampau. Nanti nggih, ditulis itu dulu panjangnya baru dalam kurung RPL ngono. Oh, baik, Bu. Bukan enggak semua orang tahu maksudnya piye kan? Ya, Mahasiswa opo kuwi mau dalam kurung RPL. Yang ngono ya. Ya, Berdomisili jauh dari kampus sulit. Ada bimbingan. Oke, budaya kerja masih administrasi dan manual. Budaya kerja. Oke. Terus belum optimalnya proses bimbingan. Oke, terus bawahnya. Nah, sekarang ini tadi dari core isu, belum optimal proses bimbingan proposal skripsi. Permasalahannya kurang tenaga admin, dosen masih terbiasa berperan manual. Ini dari Fishbone-nya ya? iya, Bu. Oke, nanti disesuaikan tadi yang ditambahi apa mau. Baik. Ya. Dosen dan mahasiswa. Lah iki loh. Dosen dan mahasiswa masih terbiasa menggunakan dengan prosedur manual, berarti tadi dosen dan mahasiswa. Ya, Yang Fishbone-mu mau lho. ya, Fishbone-mu yang men. Nah, ya toh? Tulis mahasiswa dan dosen. baik. Itu nanti tambahin ya. Terus jangan lupa gagasannya transformasi proses bimbingan skripsi dari manual ke digital berbasis platform online. Ada namanya enggak itu nanti? Jenengan buat atau sudah ada platformnya itu? Belum ada, Bu. Rencana mau dibuat. Ya, apa judulnya? Kira-kira jenenge apa jenenge?
apa ya? Ojo guyu-guyu. Guyu-guyu. Bimbingan apa ya? Skripsi Kasih, mungkin. iya kasih. Jenengan pakai aplikasi apa? Bikin aplikasi apa? Dari apa? Paling nanti berbasis web, mungkin nanti namanya skripsi, Bu. Nah, nggih, enggak apa-apa. Skripsi boleh kasih skripsi nggih. Kegiatan minimal kegiatan nggih. Nah, nanti kira-kira rencana judulnya piye, Mas? Judul judul itu ini baru rancangan nggih. Ya, Judul itu ya terdiri dari 3 atau diambil dasarnya adalah 3. Yang pertama adalah dari permasalahan atau dari isu atau core isu. Ya, core isunya apa? Belum ada proses bimbingan proposal skripsi itu permasalahannya, ya kan? Nah, terus nanti penyelesaiannya pakai apa? Tadi apa namanya tadi? sistem skripsi berbasis web. Nah, sistem tuh di apa kasih nama sistem apa platform apa aplikasi? Aplikasi aja, Bu. Ya, aplikasi e-skripsi. Nah, nggak apa-apa. Skripsi itu penyelesaiannya masalah nanti di mana? Ini mau Di dilaksanakan di mana? sana saya, Bu, di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Nggak ada prodinya, nggak ada fakultasnya, nggak. Semua sih kayaknya. Atau seluruhnya, semuanya. Tapi kalau ini paling nanti di satu prodi dulu aja deh. Ayo apa jenenge prodi apa? Prodi Pendidikan Agama Buddha, Bu. Kependidikan Agama Buddha. Ya. Oke. Pendidikan Agama Buddha. Oke. Nah, jadi nanti rencana atau rancangan judulnya jadi seperti ini. Optimalisasi proses bimbingan atau optimalisasi bimbingan apa? Optimalisasi bimbingan proposal skripsi melalui aplikasi e-skripsi ya di Prodi Kependidikan Agama Buddha STAB ngomong Raden Wijaya, Bu. ya lokus Raden Wijaya. Raden Wijaya nah ngono Raden Wijaya Wonogiri. Nah, itu rencananya gitu. Baleni mau piye mau? Judulnya ya, Bu ya. Ah, Optimalisasi bimbingan proposal skripsi melalui aplikasi e-skripsi di Prodi Pendidikan Agama Buddha di instansi alah nggak STABN. usah. Langsung di Prodi Kependidikan Agama Buddha STAB. STABN. Ya, STABN STABN Raden Wijaya Wonogiri. Ngono. Wes, jadi judulnya gitu. Jadi dari core isu tadi kurang optimal apa ya? Dari core isu kemudian yang kedua menggunakan apa atau melalui apa? Kemudian di mana lokusnya? Jangan lupa lokus atau tempatnya. Gitu. Terus sekarang lihat kegiatannya tuh. Satu set ya. Kegiatan ini jenengan tulis dasarnya dari analisis fishbone. Pertama ini biasanya perencanaan dulu. Isinya tuh perencanaan. Nah, setelah perencanaan terus apa itu? Pengembangan aplikasi, perencanaan. Nah, perencanaan ini nanti jenengan ambil mainnya tadi. Jadi jenengan pertama perencanaan, langkahnya apa tahapannya? 1, konsultasi dengan mentor. Nanti gitu. Konsultasi dengan mentor. Kemudian juga apa kira-kira yang akan penjenengan lakukan setelah konsultasi dengan mentor? Nah, itu nanti tahapan perencanaan itu, Terus yang kedua, pengembangan aplikasi e-bimbingan
Jadi nanti di perencanaan kegiatan nomor 1 itu kaitannya dengan mentor, kaitannya dengan dosen, mahasiswa. Nah, itu mungkin adminnya, mau jenengan apakan tuh adminnya, mau jenengan apakan mahasiswa dan dosennya yang selama ini pakai manual. Itu mau diapakan, apakah mau diajak kolaborasi, apakah jenengan mau buat survei awal, nggih, bagaimana menurut mereka itu kalau selama ini bimbingan skripsi itu manual, kan data awal, kondisi fakta ya di lapangan itu seperti apa. Kemudian pengembangan aplikasi skripsi aja Mas, bimbingannya nggak usah. Baik, Bu. Skripsi. Ini PDF soalnya. Oh, ya Saya wes. coret, bimbingannya saya coret. Heeh. Pengembangan aplikasi skripsi. Wes, kalau pengembangan itu sudah ada sebelumnya. Kalau baru apa? Kalau baru, Pembuatan. 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 Ya, pembuatan aplikasi skripsi. Oh, berbasis webnya nggak usah. Baik. Terus 3, habis itu uji coba dan pelatihan penggunaan aplikasi. Nggih. Terus ini kegiatan dulu 4 atau 4? Implementasi, Pengimplementasian. nggih. Sistem skripsi lagi, nggih. Baik. Implementasi aplikasi yang konsisten. Implementasi aplikasi skripsi pada apa proses akademik boleh. 5, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, nggih. Itu kegiatan, nanti dibetulkan. Tujuan output monggo lah nggih, enggak masalah ini sampai tahapan ini untuk nanti masing-masing kegiatan kan ada tahapan-tahapannya itu, ada langkah-langkahnya. Itu nanti jangan pikirkan langkahnya apa saja. Nah, jenengan perlu konsultasi dengan mentor. Jadi setiap kegiatan itu langkah-langkahnya, nggih, tahapannya. Pertama itu selalu berkonsultasi dengan mentor. Baru 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu setiap kegiatan loh ya nanti. Itu Mas Ahmad. Iya, Bu. Baik. Oke, oke. Oke, terima kasih bisa stop share. Monggo yang lain. Mau paparan LK berapa? 4 dan 5. LK 4 dan LK 5. Jadi rumahnya mana Mas Zulfikar? Saya asli Wonogiri, Bu. Jadi Oh, penempatan dekat rumah. Oh ya, kebetulan tuh tinggal melangkah ya, alhamdulillah ya. Ya. Jenengan mau arti kono apa mau? Lali. Wonogirinya mana? Masih Wonogiri kota, Bu. Oh, Wonogiri kota. Oke. Yeah. Monggo, yang lain yang mau paparan? Ya, Ibu. Silahkan Mas. Siapa ini? Firman, Bu. Firman. Mas Firman ya Mas. Mau LK berapa Mas? LK 5, Bu. Tentang ya rencana aktualisasi juga. Oke, tidak apa-apa. Silahkan. Satu, Baik, Bu, mohon izin. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Nggak Jadi, dibesarin dikit Mas. nama Besarkan saya, dikit. Nah, iya, Bu. ya, guys, gitu cukup. Ya, oke. Baik, Bu. Nama saya Muhammad Syafri Firman. Saya dari Kan Kemenang Kabupaten Sukoharjo. Oke. Jabatan saya
pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Kemudian saat ini di Satker Umum di Kemenak Sukoharjo. Nah, eh, untuk isu sendiri yang saya ambil di sini terkait dengan BMN, Bu, karena kebetulan saat ini eh, sedikit membantu eh, apa namanya pengelola BUMN yang ada di sini. Nah, adapun isu yang saya angkat di sini adalah yang pertama, belum optimalnya inventarisasi barang milik negara di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, belum optimalnya pencatatan surat kependudukan Kemenak Kabupaten Sukoharjo. Ini saya, ini kan saya baru ini Bu, apa? eh, Baru-baru saja membantu di bagian BUMN. Nah, Mm-mm. sebelumnya sampai dengan sekarang saya dan pendistribusi. Yang keempat, belum optimalnya pencatatan agenda surat masuk di Kemenak Sukoharjo. Yang kelima, kurang optimalnya koordinasi pengelolaan BUMN di setiap seksi atau penyelenggara di Kemenak Sukoharjo. Nah, adapun sumber isunya untuk isu yang pertama itu terkait dengan Smart ASN, akuntabilitas dan transparansi. Nah, ini mohon maaf Ibu karena saya tadi juga tidak sempat merubah. Ternyata masih ada tambahan. Adapun deskripsinya itu terkait inventaris BUMN berhubungan dengan ruang aset negara, akuntabel dan transparan. Nah, jadi di sini Bu, kami eh, belum ada aplikasi atau media sendiri untuk mendata eh, sesuai dengan kondisi kondisi kita di sini. Data-data BUMN itu masih tergabung dalam aplikasi. Terlempar ya, Mas Firman. Iya Bu, maaf Bu, jaringannya. Lanjut aja, Mas Firman. Ya Bu, saya lanjutkan. Ya, jadi kondisinya kita di sini Bu, data-data BUMN itu masih terpusat di Siman. Nah, dulu sebelumnya kita punya aplikasi namanya Simak, tapi setelah diintegrasikan ke Siman, data-data BUMN itu tergabung menjadi satu. Nah, jadi awalnya itu kan sudah terdata setiap ruangan barang-barangnya. Nah, sekarang setelah diintegrasikan ke Siman, data aset BUMN itu jadi satu. Jadi kami sulit untuk memonitoring, kemudian mengecek barang-barang yang ada sesuai dengan yang ada dalam ruangan. Nah, akhirnya dari situ saya angkat isu ini yang menjadi isu isu utama saya. Kemudian, Ibu ini bisa saya persingkat langsung ke identifikasi selanjutnya. Hmm. PKL, oke, terus ke OSG. Tak mute ya. PKL, kemudian. Nah, tadi dari analisis APKL, kemudian saya kerucutkan kembali ke eh, analisis USG. Jadi ada tiga isu yang saya ambil, yakni belum optimalnya inventarisasi barang milik negara di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, belum optimalnya pencatatan dan pendistribusian BMN persediaan, maksudnya barang yang habis pakai di Kementerian Sukoharjo. Nah, sekarang itu memang kondisinya masih baik manual, tapi menurut hemat saya Ibu itu masih bisa dikondisikan, ya. Berbeda dengan inventarisasi barang, karena ini terkait dengan pendataan, kemudian pemutusan kebijakan dari atasan, kemudian nanti
beresiko pendataannya kurang optimal, Ibu. Nanti barangkali ada yang ngecek dari pimpinan tingkat wilayah atau tingkat pusat. Hmm. Nah, baik. Jadi dari situ eh, saya mengambil isu belum optimalnya inventarisasi barang milik negara di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, Oke. hmm, hmm, selanjutnya analisis isu dengan menggunakan diagram fishbone. Hmm. Oke. Ya, dari segi manusianya sendiri, eh, kita terkendala dari jumlah SDM. Jumlah SDM yang menangani BUMN itu masih terbatas. Kemudian eh, selanjutnya rendahnya pemahaman setiap individu dalam pengelolaan aset negara. Kemudian koordinasi antar seksi dalam pengelolaan BUMN masih lemah. Jadi memang kita itu di sini merasa bahwa pekerjaan itu yang menanggung jawabi adalah yang mengurusi itu. Seharusnya kan masing-masing ruangan itu punya rasa tanggung jawab atau kepedulian terhadap barang yang dia pakai. Kemudian selanjutnya material. Nah, data barang masih belum lengkap. Kemudian dokumen pendukung belum terdokumentasi dengan baik. Maksudnya itu tadi kami masih kesusahan karena aplikasi terbaru dari Kemenkeu itu belum terpilah dengan baik sesuai dengan yang ada di setiap ruangan. Kemudian penomoran aset belum merata dan optimal di semua ruangan. Sebenarnya labelnya itu sudah ada, Ibu, cuman saya kira perlu diperbarui lagi. Nanti kita eh, kasih ini apa namanya scan barcode, kemudian dalam bentuk stiker sehingga nanti eh, ada digitalisasinya. Gampang untuk di dicek secara real time juga bisa. Nah, ini tadi labelisasi belum diperbarui. Ya, seperti kode barang, keterangan barang, dan lain sebagainya. Kemudian inventarisasi dari segi metode, inventarisasi belum dilakukan secara rutin atau berjadwal. Nah, ini juga permasalahan kita yang ada di sini, yang eh, perlu saya kira untuk dioptimalisasikan. Kemudian SOP inventaris belum optimal dan tercatat secara baik. Kemudian pencatatan masih manual, ya memungkinkan untuk rawan kesalahan. Belum ada sistem pengecekan barang secara rutin dan teratur. Nah, ini juga tadi jadi poin saya, Ibu, sehingga saya mengambil isu yang tadi. Kemudian barang secara environment, barang yang tersebar di berbagai ruangan tanpa kontrol yang memadai. Jadi misalkan ada barang-barang yang dipinjam oleh ruangan yang lain itu tidak tercatat secara eh, digital atau bagaimana gitu, Bu. Nah, jadi kesannya seperti eh, pembiaran atau bagaimana gitu. Hmm. Kemudian kesadaran pegawai akan pentingnya inventarisasi masih rendah. Nah, ini juga sangat penting saya kira dalam pengelolaan BUMN. Kemudian dari semua itu eh, jadilah belum optimalnya inventarisasi barang milik negara di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya Ibu bagian C. Nah, ini gagasan dan kegiatan pemecahan core isu. Ini merupakan hmm, masih hipotesis apa ya? Sementara dugaan sementara saya, Ibu. Jadi dari tadi core isu tadi saya mengambil judul optimalisasi inventarisasi BUMN melalui pemanfaatan Google Spreadsheet di Kemenak Sukoharjo. Jadi rencananya Ibu saya eh, mau menginventarisasi BUMN melalui aplikasi yang sederhana, yang sudah ada, yang itu saya kira selama 1 bulan mampu saya lakukan, kerjakan. Nah, itu dari Google Spreadsheet. Nanti implementasinya eh, ini dari kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama, membuat format dulu ya terkait database inventaris BUMN dari berbasis Google Spreadsheet yang mudah diakses dan diperbarui secara real time.
Nah, kemudian outputnya di sini nanti rencananya saya akan membuat database digital berbasis Google Spreadsheet yang dapat diakses bersama oleh tim pengelola. Kemudian data akan diklasifikasikan berdasarkan kategori aset, misalnya kode asetnya untuk meja, kursi, dan sebagainya. Bahkan sampai peralatan mesin itu dan kendaraan juga. Kemudian setiap perubahan ya, baik itu penambahan aset, penghapusan atau pemindahan bisa berupa peminjaman alat itu dapat dibarui secara real time. Kemudian kegiatan yang selanjutnya Ibu eh, yakni melaksanakan stok opname aset BNN. Jadi outputnya nanti rencananya kami menyusun jadwal stok opname minimal 1 kali dalam setahun dengan melibatkan seluruh penanggung jawab keuangan atau eh, minimal penanggung jawab BMN. Kemudian stok opname dilakukan dengan mendata aset di ruangan dan menambahkan label terbaru. Kemudian hasil stok opname barang disajikan dalam bentuk laporan singkat dan dokumentasi melalui Google Spreadsheet dan print file dalam bentuk daftar barang ruang. Jadi nanti data yang di Google Spreadsheet itu Ibu nanti bisa kita print ya. Nanti modelnya jadi ke dalam bentuk daftar barang ruang. Nah, itu akan kami rencananya tempelkan di setiap ruangan baik kasir atau penyelenggara. Tapi rencananya Ibu eh, ini akan saya terapkan mungkin hanya di sekjen dulu. Nanti tergantung kondisi apakah waktunya cukup atau tidak. Kemudian selanjutnya, kegiatan selanjutnya yakni membuat infografis progres inventaris BMN. Nah, outputnya nanti ini membuat infografis progres inventaris dan hasil stok opname menggunakan sistem warna. Nanti bisa ada kodenya. Ini kira-kira barangnya masih sesuai, masih baik kondisinya atau bagaimana. Nanti kita buatkan sedemikian rupa yang mudahkan untuk orang yang melihat. Kemudian eh yaitu tadi nanti dipajang di setiap ruangan untuk meningkatkan transparansi juga dan kepedulian seluruh pegawai sebenarnya. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yakni melaksanakan monitoring kegiatan terakhir dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi inventaris BMN. Nah, outputnya nanti yaitu melakukan evaluasi triwulan atas progres pengelolaan BNN untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan sistem. Ya, saya kira itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf Ibu karena saya juga mohon bimbingannya karena saya masih kesulitan untuk menyelaraskan antara judul dengan implementasi saya. Karena poin saya adalah bagaimana saya bisa membuat stok opname, kemudian eh, melabelisasi barang BMN yang ada. Baik Ibu, terima kasih. Cetak mute. Ke atas dulu tadi di awal, mulai dari awal. Ini jenengan asli mana, Thomas? Saya sih di Kalimantan Bu, cuman domisili kemarin di Surakarta, Oh, udah lama Pasuruan. di Surakarta. Selama kuliah Bu, Oh, jenengan lulusan mana? di UMS Bu. UMS. Nah, besok balik ke Sumatera enggak? Mana tadi? Mana tadi asalmu? Kalimantan. Kalimantan. Balik ke Kalimantan Kalimantan Bu, enggak? tergantung dari pimpinan aja Bu. Sudah menikah belum? Belum Bu. Ah, belum. Ya, mudah-mudahan dapat gadis Sukoharjo ya atau Surakarta. Kayak omahku Sukoharjo ya. Siap. Gini Mas. Lili masih di situ. Promosi. Belum optimalnya inventarisasi barang milik negara di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Nanti di judul kasih ya barang milik negara atau BMN itu ya. Jangan hanya BMN saja di judul ya. Belum optimalnya, terus belum optimalnya pencatatan surat keluar deh. Oke. Nah, ini sama nggih seperti tadi yang Mas ngomong.
Mas Zulfikar ya. Nah, sama dengan punya Mas Zulfikar nggih, nanti di deskripsinya dijelaskan nggih, seperti nanti minta contoh punya Mas Aan itu kelompoknya Mas Aan. Nggih, Ya, Bu. cara mendeskripsikannya. Kalau Smart ASN pilar yang mana saja. Kemudian ini naruhnya nggak di situ Mas, akuntabilitas transparan itu di deskripsi sana. Di ono ya, Baik. di kolom deskripsi. Oke, itu nanti dipindah situ dan kalimat yang mana. Nah, itu. Oke, gitu caranya gitu, betul. Kalau Smart ASN nanti kaitannya dengan pilarnya aja. Pilarnya itu digital. Sebenarnya bisa dua-duanya, manajemen ASN dan Smart ASN dua-duanya, Mas. Bisa. Bisa apa sih ngereng-ngereng? Manajemen ASN, Bu ya. Manajemen ASN dan Smart ASN juga bisa. Kalau manajemen ASN nanti misalnya perencanaannya, pengelolaannya, pengadaannya gitu ya. Kalau Smart ASN itu kaitannya dengan digital, jangan kan bikin spreadsheet, Google Spreadsheet, gitu. Nah, itu udah Smart ASN. Smart ASN apa kalau pakai Google Spreadsheet itu? Sudah ke digital skills. Itu cara pembahasannya gitu. Baik, Itu Bu. deh. Ini penulisan isunya sudah betul. Tinggal nanti deskripsinya itu, ya, jenengan uraikan seperti yang contoh yang sudah dibuat, ya, di LK3 kemarin, contoh Mas Aan. Itu ya, Mas. Ya, Bu. Oke, terus ke bawah. Baik, Bu. Bawah, oke. Nah, ini sudah lewati saja yang APKL, terus yang WSG. Oke. Itu ngaji apa rengeng-rengeng kancamu sebelahmu? Maaf, Bu. Nah, Nggak tahu nyanyi kalau sisa tak rungokke. kedengaran. Oke, terus nah ini di Fishbone, Mas. Fishbone. Bu. Fishbone ini yang ini loh. Jumlah SDM yang menangani BUMN masih terbatas itu komen itu. Kemen. Ini loh, ini Beda dia sebelah ketarik. kanan, Bu. Oh, ketarik ke bawah itu dihapus aja itu. Yang di bawah itu loh. Di bawah sebelah kiri. Nah, itu kan. Ya. Nah, itu kan berarti kalau sudah di atas dihapus aja. Sak kotaknya Mas hapusen. Nah, ngono klik hapus. Nah, wah, kehapus kabeh wingi. Aman, Bu. Aman ya wis engko kebetulke. Terus SOP. Inventarisasi. Pencatatan masih manual untuk rapat. Belum ada sistem pengecekan barang secara rutin dan teratur. Barang yang tersebar di berbagai ruangan tanpa kontrol. Kesadaran pegawai, ini juga masuk komen itu. Kesadaran pegawai akan pentingnya inventarisasi masih rendah. Itu loh yang kanan, sebelah kanan. Kanannya, kiri, kanannya ya. Nah, itu misalnya masuk komen itu. Yeah. Terus SOP itu udah ada SOP-nya belum? SOP SOP sudah ada belum? Hah? Sepertinya sudah ada, Ibu. Ya, belum saya tanya juga, Ibu. Berarti belum optimalnya. Oh ya, SOP itu belum optimal dan tercatat secara baik. Oke, berarti
Nah, SOP itu masuk mana? SOP masuk di Ayo, SOP itu kan dokumen toh. dokumen material, Bu. Masukkan sana. Nah, kayak gitu. Enggak apa-apa, banyak ya ora apa-apa sih. Belum merata. Penomoran aset. Hmm, belum merata dan optimal di semua ruangan. Tabel ini. Bu, data barang masih belum lengkap ini apakah dia bisa dimasukkan ke labelisasi belum Enggak diperbarui? apa-apa. Jadi satu aja situ. Maksudnya, Data barangnya dihapus aja. iya. Penomoran tuh juga enggak perlu. Penomoran tuh kan sama labelisasi kan? Iya, Bu, benar. Enggak usah aja tuh. Ini dihapus juga, Bu, ya? Hah? Penomoran itu loh. Itu masih itu penomoran. Nah, gitu. Penomoran aja, Bu. Enggak usah. Ya. Wes, itu aja. Ya. Iya. Terus ke bawah sekarang. Kegiatan ini. pemecahan. Nah, ke isu yang di atasnya ini. Di atasnya ini dulu. Nah, ini gagasan pemecahan. Iya, gue mau malah boleh lewati. Nah, iki loh. Oke, optimalisasi, inventarisasi. Nah, ini ditulis barang milik negara dalam kurung BMN. Barang milik dalam kurung, nah itu melalui Google Spreadsheet, pemanfaatannya nggak usah. Nah, ditulis nanti lengkap kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Jangan disingkat. Ya, Bu. Galak iki ya. Galak digalake engko jek tetep aku ora kok iso jek tetep lho, ndek iki wis digalaki. Nggih, gitu. Nah, itu nanti rancangan judulnya seperti itu tuh. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Sip. Enak itu nanti. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan tadi, nah ini di sini penulisannya itu berdasarkan apa yang dari penjenengan ada di Fishbone. Tapi pertama itu membuat format database ini lebih baik jenengan tuliskan kegiatannya itu perencanaan gitu aja. Nanti itu jenengan tulis di langkah-langkah, nanti di kegiatan perencanaan sini ya. Di satu itu loh. Membuat format database itu nggak usah sebenarnya. Itu nanti di tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan. Jadi ini mbok tambahi enggak apa-apa, mbok tambahi siji, mbok tambahi kolom siji. Kolom kok baris. Helm. Kolom tambahi siji sebelum output. Nah, ngono. Nah, itu ditaruh situ. Itu namanya tahapan kegiatan. Nah, itu jenengan pindah situ. Satu, konsultasi dengan mentor dulu. Konsultasi dengan mentor. Nah, nanti tinggal jenengan tuliskan outputnya hasilnya apa, konsultasi dengan mentor itu hasilnya apa. Tuh, terus membuat format itu tulis di situ. Membuat format database inventarisasi, kan baru format ini. Iya, Bu. Terus habis itu nomor 3, wes kuwi loro berarti. Jenengan perlu koordinasi dengan pihak lain ndak? Apa arep digarap dhewe? Kemungkinan dikerjakan sendiri, Bu. Oh ya wes, oke. Iya. Nanti outputnya ditulis sendiri ya. Terus nomor 2, melaksanakan stok opname. Oke, lah itu cara
langkah-langkahnya piye, tahapannya piye. Pertama, konsultasi dengan mentor dulu tetap. Nah, terus yang nomor 2 apa? Nama. Apa Oh, yang dilakukan? ini Bu, Nah, itu malah justru menyusun. mbok tulis di situ output itu hasil itu berupa barang, Mas. Output tuh nggak usah dikasih aja. Sebenarnya di sini sampai kegiatan aja nggak apa-apa. Konsultasi dengan mentor, menyusun jadwal stok opname itu jangan pindah situ nomor 2. Jadi nomor 2. Nah, situ. Terus nomor 3. Nah, gitu. Tuh, pindahin sana semua. Hasil stok opname barang dijadikan dalam bentuk itu nggak usah itu. Hasil stok opname barang dalam bentuk laporan singkat dan melalui nggak usah itu. Itu output namanya hasil. Nggak usah di situ. Hapus aja. Wes, itu nanti aja. Wes, sekarang nomor 3 apa? 3. Tiga, Tiga apa? membuat Oh, infografis tulis progres. telu. Tulis 3. Nomor 3 itu kan nomor 2 toh. Sekarang nomor 3. Ora usah grogi. Nah, Ya Bu. nek mau Mas Ya. Zulfikar senyum-senyum ya kan. Nih, sekarang langkahnya apa? Membuat Itu yang kanan itu, yang kolom kanan itu pindahin ke situ sebenarnya itu. Nah, yang di situ tuh. Konsultasi dengan mentor dulu, lali. Ya pindahin sih, pindahin sih. Konsultasi dengan mentor. Yang lain monggo diperhatikan, G. Semuanya aja. Terus, G. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi nggih untuk kegiatannya. Ini buat Siap Bu. WhatsApp atau Google Spreadsheet yang mana atau dua-duanya yang dipakai? Google Spreadsheet Bu. Nah, WhatsApp-nya nggak usah ditulis. Melalui Google Spreadsheet media internalnya nggak usah. Nah, Google Spreadsheet-nya itu perlu buat akun dulu ndak ya di sini di atas tadi nomor 2 mestinya ya. Wes ngono tok wae. Nah, terus wes ya, terus nomor 4. Melaksanakan monitoring kegiatan itu nanti anu Mas, kata apa ya? Kata benda kegiatan tuh. Kegiatan. Kata CC konsultasi membuat berarti kegiatan itu 1 perencanaan, 2 apa mau menulisnya gitu. 2 apa mau 2? 2. 2 ke bawahin sih. Yang tadi loh, yang tadi nomor 2 apa nomor 2? Sik. Nah, ini. Oh, 1. Nomor 1 apa tuh? Coba tunjukin. Nah, ini dihapus aja ini. Perencanaan. Itu dihapus, Dipindah ke Oh ya. sini Bu ya. Kegiatannya ini yang 1 berarti perencanaan gitu aja. Kegiatan yang 1 perencanaan di sini Bu ya. Perencanaan, itu dihapus aja. Perencanaan. Perencanaan. Membuat database digital. Tadi kayaknya membuat database digital 3 ya, sudah ditulis belum? Saya nomor 2 itu. Oh, nomor 2. Apa ya? Pelaksanaan stok opname BMN.
pelaksanaan stok opname BNN. Nanti apa? Misalnya dengan mentor, menyusun jadwal stok opname. Kayaknya yang nomor 2 itu apa? Saya nomor 3 saya coba lihat. Membuat infografis. Nah, ini infografis. Oh, nek mau anu ya. Infografis proses pembuatan infografis. Pembuatan. Membuat itu loh, gantian jadi pembuatan. Nah, Pembuatan. sono. Pembuatan infografis, progres inventarisasi BMN, dan hasil stok opname. Terus ngono tok, nggak usah kemudian di bagian melalui Google Spreadsheet itu nanti di langkahnya itu. Wih jenenge kegiatannya ngopo ngono lho Mas maksudnya. Terus nomor 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi melaksanakannya nggak usah. Monitoring dan evaluasi secara berkala. Sekarang nanti kegiatannya jenengan anu nggih. Sik ki mau lho sing nomor 2 Mas apa Mas? Nomor 2. Oke, iki nomor 5 apa? Apa patok 5 loh Mas? Kegiatannya 5. Nah, kalau 5 itu nanti dipecah ini yang banyak banget itu. Rencanaannya dipecah ini. Konsultasi dengan mentor sih, ojo bentar. Konsultasi dengan mentor. Membuat format database yang format database yang mudah diakses. Membuat format database inventarisasi. Membuat database berbasis Google. Spreadsheet. Data kan diklasifikasikan berdasarkan kategori setiap perubahan penambah penghapusan barang dapat. Ini enggak usah itu optimal itu dihapus saja Mas. Itu nanti jenengan tuliskan di jabaran di makalahnya. Jadi langkah-langkahnya. Dinarasikan Bu ya? Gini. Kalau mau jenengan pakai berarti nomor 4 itu mengklasifikasikan ngono. Mengklasifikasikan data, ngono boleh, enggak apa-apa. Ini kan kata kerja di sini. Mengklasifikasikan data, berdasarkan, nah, ngono. Data. Nah, itu benar. Terus yang nomor 5 yang perubahan penambahan pengambilan barang dapat secara time data. Berarti memperbarui ditulis di setiap di depan setiap itu loh. Yang setiap nomor 5. Nah, tulis di situ. Memperbaharui Andanya grogi kok. Perubahan. Memperbaharui. Nah. Aduh, maaf Bu. Nggak konsen. Dengan wajahnya diketok ke semua. Jangan hanya sintok. Nah, ngono ben. Marahin aja Bu, marahin Bu. Nah, ngono aja diubah. Memperbaharui setiap perubahan ya enggak apa-apa di situ. Nah, ini itu bisa jenengan jadikan 2. Biar 5. Berarti ini nomor 1 perencanaan, nomor 2 pembuatan database wis ngono wae. Tambah 1 baris di bawah. Nah, ngono betul 2. Nah, oke, pembuatan database. Pembuatan dan pengumpulan data ya? Pembuatan database. Database di ya berbasis di Google Spreadsheet mau. Pembuatan database berdasarkan Google. Nah, Google Spreadsheet. Terus itunya kamu pindahin situ yang
Berarti nomor 3, 4, 5 kamu pindahin situ. Nggak apa-apa, itu yang satu itu 1 sama 2 tok. Berarti 3, 4, 5 pindahin ke situ. Ini ya, Bu. Gitu. Ini nomor 1 ditambahkan konsultasi dengan mentor. Nah, enter aja. Nah, wes. Mas tak tekon sik. Kira-kira kegiatan nomor 2 sama nomor 3 ini jadi nomor 3 ini itu duluan yang mana? Pembuatan database Oh, berdasarkan data. Google Spreadsheet Antara itu nomor 2 dan 3 ya, Bu? itu duluan yang mana? Pembuatan database dulu atau pelaksanaan stock opname? Pembuatan database dulu, Bu. Jadi saya mau mengambil data dulu dari Siman yang masih sifatnya menyeluruh. Kemudian saya pilah di spreadsheet-nya nanti. Oke. Kalau gitu, wes. Nah, sekarang kembali ke nomor ini ditulis dulu nomornya. Habis 2, 3. Ya. 3. Wes toh? 4, 5, 6, 4, 5 Sampun, Bu. tulis dulu. 4. 4. 5. Sampun, Bu. Oke, nah sekarang monitoring dan evaluasi. Yang bagaimana caranya nanti monitoringnya? Ini kan evaluasi nomor 1. Nomor 1 konsultasi dengan mentor lagi. Nomor 1 konsultasi dengan mentor yang ini ya. Nah, terus monitoringnya kayak Monitoring ini, Bu. Foto dokumentasi hasil yang sudah dilakukan seperti daftar barang ruang, kemudian pembaruan label tadi. Ya, jangan tulis itu. Monitoring saya apa evaluasi Dokumentasi. saya? Bisa dipilih salah satu, Bu, ya. Ya kan duluan mana monitoring sama evaluasi? Duluan mana? Evaluasi. Ya tuh. Ya, terus sekarang nomor 3 monitoring berarti tulis di situ apa yang mau jenengan lakukan.
Ring. Oke. Evaluasi secara berkala. Itu yang berkala itu evaluasi ya, berarti melakukan evaluasi berkala, berarti evaluasi dan monitoring gitu aja, itu enggak penjelasannya itu nggak usah sebenarnya. Evaluasi dan monitoring BMN dan tindak lanjut teman stok opname. Ini berarti dihapus Bu ya? Itu nanti mau ditambahkan aja di kegiatan nomor 4 itu. Kan belum ada tuh itu. Tindak lanjut stok opname itu perlu Belum ada, enggak? Bu. Perlu enggak di situ? Saya kira yang stok opname ini yang akan dibuat Ibu. Jadi nanti kan hasilnya kelihatan di monitoring dan Berarti evaluasi. berarti itu dihapus aja, nggak pakai. Siap. Wes. Nah, sekarang balik lagi ke ini, ke matrik ini lagi, ke atas, nomor 1. Nah, nomor 1 ini outputnya konsultasi dengan mentor, tuh hasilnya kira-kira apa? Jangan konsultasi dengan mentor. Hasilnya apa? Hasil konsultasi dengan mentor Hasilnya tuh apa? Sebagai bukti fisik. Nek jenengan sudah konsultasi, jangan bilang aja konsultasi dengan mentor. Nah, buktinya mana? Apa? dokumentasi Bu. Foto. Foto, tulis foto. Selain foto apa? Catatan. Nah, pintar. Dan foto, ya, dan aja enggak apa. Dan catatan hasil konsultasi. Sekarang nomor 2. Jadi tiap tahapan itu ada outputnya. 2. Kalau perlu kotak-kotak DWD enggak apa-apa. 1 kotak. Nomor 2 apa itu? Membuat format database. Bukti fisiknya apa? Format database. Bukti fisiknya? Tabel. Tulis. Tabel Excel dari spreadsheet Bu. Ya, tulisan. Dan setiap output ini nanti dilampirkan. Besok-besoknya dilampirkan. Itu ya. Jadi setiap tahapan ada output atau bukti fisik atau hasilnya, kemudian dari dilampirkan. Harus ada di lampiran ya. Jangan di sini ditulis tapi lampiran tidak ada. Tulis apa? Ya, apa-apa. Wes, sekarang nomor 2 itu. Nomor 2 pembuatan spreadsheet. Itu apa, Bu? Outputnya. Konsultasi dengan mentor. Tulis lagi, tidak apa-apa, copy paste dari atas itu foto dan catatan hasil konsultasi. Gua mau database digital berbasis Google Spreadsheet. Nomor 2, apa itu? Nanti outputnya link. Tulis. Pintar. Google Spreadsheet. Ini Google Spreadsheet. Guys.
Nah, tulis coba menurut jenengan itu apa saja itu? Jadi berupa barang ya, benda, dokumen, modul, link, enggak apa-apa itu. Ya, nomor 4 apa itu? Memperbarui setiap perubahan, penambahan, Perbaharui setiap perubahan. atau bukti fisiknya apa aja? Oh, Jenengan yang tahu. nanti dia di dalam tabel itu ada keterangan, Bu. Ada keterangan, misalkan eh, ada satu barang yang sementara dipinjam, misalkan mobil. Nanti ada tulisannya Tulis di aja situ. Nah, tabel, ini barangnya sedang tabel, dipinjam. apa jenenge? Kasih nama sendiri, tabel guyu meneh. Nah, wis ngono apa-apa. Atau tab, Tabel informasi. nah, tabel informasi tentang penambahan, penghapusan, pemindahan barang. Wih, ngono no. Tabel informasi tentang, nah itu kopi, nggih, pinter. Ya. Nah, wes gitu. Wes nanti lanjutkan. Nah, itu nanti jangan Ya, lupa nanti sama ya ini, Bu ya. Apa, Mas? Sama, sama. Betul. Link itu nanti bisa jenengan buat kalau sudah nanti laporan ya, ini kan jenengan belum nih baru awal. Besok-besok kalau ada laporan tuh linknya, QR-nya atau link apa namanya yang biru-biru itu bisa dikopikan di situ. Bukti fisiknya berupa link gitu. Berarti nek menyusun jadwal stok opname berarti apa bukti fisiknya? Susun jadwal. Ya, jadwal Fisiknya stok opname BMN. Nah, ngono. Nah, terus 3 kopi 3. apa? Dari apa? Nih, apa lagi, Pak? Apa ayo? Tambahkan label. Kasih Nah, nama. nanti ini outputnya labelisasi tadi, Bu. Hah? Dilabelisasi. Nah, tulis aja, enggak apa-apa. Label aset BMN, yo BMN yo gede. Opname itu cilik one. Stok yo cilik. Cilik wae stok nah. Dadi toh, wis ngono tok ae. Yang penting nanti jenengan lampirkan. Kalau enggak ya siap-siap aja di suruh revisi nanti. Siap, Bu. Revisi. Berarti Ibu, ini misalkan ada kegiatan yang tidak ada bukti fisiknya, apakah solusinya Boleh. dihilangkan kegiatan itu atau
Ya, dikasih aja entah foto, entah dokumen apa, entah daftar hadir, itu kan bukti fisik toh. Bukti fisik langkah itu dilakukan, gitu aja. Mbok kasih nama, kuwi mudeng sudah tahu bahasa Jawa, udah deh ya. Iya, Bu. Berarti ya dokumen Iya, kasih aja dokumen apa. stok. Membuat infografis progres inventaris. Bukti fisiknya apa? Dokumen tadi yang sudah kita buat dari spreadsheet itu kan bisa di print, Bu. Bisa di print, kemudian Terus bisa juga kita jadinya apa? lampirkan linknya. Boleh. Kalau membuat infografis itu kan jenengan mendapatkan apa itu? Jadi apa nanti? Bukti fisiknya apa infografis itu? Infografis itu kan jenengan bikin Bukti fisiknya itu tabel, Bu. Jadi tulis nanti outputnya tabel. tulis tabel apa jenenge? Barang ruang. Ya, tabel daftar barang Ya, dalam ruangan. ya, saya ngerti jenengan. Ini nomor telu. Nah ini daftar. Infografis dipajang di ruang kerja dalam bentuk daftar barang ruang ya. Berarti daftar barang ruang. Ya toh? Ya, Bu, betul. Daftar barang ruang. Yang nomor 2 itu tabelnya. Kan gitu toh, beda toh itu? Siap. Nah, yang tahu jenengan loh ya. Ya, Bu. Yang apa? Yang semuanya apa? Semuanya. Salah satu dok, yang mana ya? Kok salah satu dok kan ada 2 map kan? Yang satu map aja. Iya, enggak. Ya lagi ya. Enggak masih serempak. Apa bisa semua? Teman. Apa? Siap. Ada mah. Ada dong, berapa? Masukin coba. Ya. Nomornya berapa? Ini kok ya tanggalan kok ya sing ngene iki. Nah, iya toh, Pak. Tulis dokumen foto apa? Masuk foto, kok foto artis? Nah. Nah. Dokumentasi foto daftar barang ruang di setiap setiap seksi atau penyelenggara itu kalau nggak ada namanya tulis kecil, Mas. Seksi pendidikan, nah baru ditulis besar. Seksi sekali ya tulis cilik. Bu, ini kan rencananya saya mendata yang khusus sekjen karena di sekjen kan ada beberapa ruang. Jadi ini Khusus tulisnya aja. Khusus aja nanti jenengan apa namanya? Jelaskan di anunya itu di apa? Di penjelasan di makalahnya. Tuh. Kalau berarti di mana? Daftar barang ruang di mana? di sekjen, subbab tulis. Ya. Oke, gitu aja. Sekjennya apa? Sekretariat Sekretariat Jenderal. Apa sekjen?
Sekretariat Jenderal Subak TU ya Bu yang diberikan Kemenak. Bu, wis sekjen ki piye? Tunggu ya. Lah, saya ngerti jenengan aku ora ngerti teh ya. Wes ngono wae. Ya. Wes. Nah, itu nanti yang untuk seksi setiap seksi itu bisa jenengan tuliskan nanti di rencana tindak lanjut. Di makalahnya aja nanti jenengan konsultasi sama pembimbing jenengan nanti. Ini Oh angkatan iya Bu. kita kan bukan saya nanti yang bimbing. Saya angkatan kelompok ya, kelompok 4 saya. Tindak Gitu. lanjut. Nomor 2-nya apa? Dokumen apa? Foto apa? Evaluasi triwulan. Foto dengan orang yang ada di ruangan Bu. Foto kegiatan. Nah, Oh. evaluasi triwulan. Nah, sip toh? Evaluasi. Lucu. Ngono dadi Mas, bukti fisiknya nanti foto. Tulis penjelasan di bawahnya. Kegiatan evaluasi triwulan. Nah, ngono. Sekarang gini. Evaluasi kegiatan triwulan kan triwulanan. Nah, evaluasi monitoring. Ini jenengan selama 1 bulan aja itu ngapain untuk evaluasinya? Jangan yang triwulan. Triwulan kan berarti jenengan Bali ini tolong sasingka, jenengan kesini sebulan lagi kok. Oh iya. Berarti apa itu? Kegiatan Melakukan evaluasi atas progres gitu, triwulannya dihapus. Nggak usah pakai triwulan dulu, yang ini loh, yang di tengah itu loh, yang tahapan kegiatannya itu nggak usah, nanti jenengan di sini ya Bu ya. Nah, gitu aja. Melakukan evaluasi atas progres pengelolaan BM untuk memastikan. Nah, ini dalam 1 bulan itu apa yang jenengan lakukan? Bukti fisiknya apa? Evaluasi progres Dokumentasi foto kegiatan evaluasi. Itu Siap. yang dihapus untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan sistem itu nggak usah. Pengelola. Nah, itu atas dia. progres. Melakukan evaluasi atas progres pengelolaan. Ya benar. Pengelolaannya tetap ya. Ya pengelolaan selama sebulan itu dulu. Nggak apa-apa. Selama sebulan itu kira-kira bagaimana nanti hasilnya kan untuk Mas? Siap begitu Bu. Iya, ya begitu Bu. Wes, nanti tinggal jenengan konsultasi sama pembimbingin jenengan sopo ya. Siap. Ya gitu. Itu nggih, nanti untuk yang lainnya monggo silahkan nanti disesuaikan seperti ini. Jadi isinya apa? Isinya kegiatan tuh gitu kalimatnya, pembuatan apa? Ya. Kemudian perencanaan, penyusunan apa. Nah, di langkah-langkah di tahapan kegiatan itu isinya kata kerja. Melakukan evaluasi, monitoring ya. Ngono ya. Kemudian juga output hasil itu berupa barang, berupa dokumen, berupa foto. Gitu? Oke, terima kasih Mas Nanan. Bisa saya akhiri ya, Mas? Oke, Bu. Terima kasih, Bu Fatma. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Rumah saya Sukoharjo juga, Mas. Siap Bu, nanti silaturahmi. Emang wes tahu pernah ke rumahnya. Siapa tahu tetanggaannya Bu. Tangga ini. Tetanggaan. Iya, tetanggaan. Tangga Sukoharjo ya. Gimana dapat tanggal? Oke, terima kasih nggih untuk Program. kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu Elsi. Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kita tutup langsung saja ya. Udah mau asar juga toh. Kita tutup dengan baca hamdalah.
Untuk yang Muslim, yang Alhamdulillah. lain menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la La ilaha illa ilaha anta illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. dari kami. Mohon maaf ya kalau ada salah-salahnya. Baik, Sama Ibu. Jendrik Terima ya, kasih Dok. Bu Elsi. Bu Nanang. Fatma, Mas, ada pengumuman nggak Mas Nanang? Bu Fatma. Apa? Pembimbingan toh. Habis ini? Iya no. Akhirnya Kelompok aku 4. merdeka. Kelompok 4 makanya tak ajukan itu kok. Ya wes. Di kelompok 4 ya. Ya, di kelompok 4. Silakan Bapak Ibu selain kelompok Cuma satu 1 silakan gabung di room masing-masing. Yang kelompok 1 sudah tadi pagi ya. Iya. Bagus kewalik Ibu Rohana kuwi. Hah? Sampun Pak tadi pagi